Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Okto Susandri, Guru Program Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan, SMK Negeri 3 Tebo. Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tebo, Jambi. Apa kabar kita semua? Insya Allah sehat dan bahagia selalu. Video kali ini akan saya sampaikan terkait aksi nyata Modul 1.4, tentang kegiatan diseminasi, penyebaran pemahaman budaya positif keyakinan kelas, yang dilaksanakan dan disampaikan kepada rekan sejawat di SMK Negeri 3 Tebo. Sebelum kita saksikan video diseminasinya, saya terlebih dahulu akan menyampaikan tentang beberapa aksi nyata pada Modul 1.1, 1.2 dan 1.3, yang saya terapkan di kelas program keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan. SMK Negeri 3 Tebo. Kita mulai dari Modul 1.1, tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada aksi nyata penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, selaku guru saya sangat setuju dengan pernyataan agar kita selalu menuntun murid untuk mengantarkan mereka ke kehidupan yang bahagia, baik untuk mereka sendiri maupun di tengah-tengah masyarakat. Dalam pembelajaran kita perlu menggali terlebih dahulu informasi terhadap profil murid, potensi dan karakter mereka. Di dalam pembelajaran kita perlu menuntun mereka untuk melakukan berbagai proses, baik secara individu, maupun berkelompok. Dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya aksi nyata pada Modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Dalam penerapannya saya telah menerapkan beberapa peran guru penggerak baik di kelas maupun di sekolah. Untuk mengaplikasikan nilai guru penggerak itu sendiri. Seperti terlihat pada foto berikut. Aksi nyatanya antara lain, bekerja sama atau melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Untuk menemukan solusi terhadap beberapa masalah yang saya hadapi, rekan ataupun yang ada di sekolah secara umum. Memunculkan sikap kepemimpinan murid, dengan memfasilitasi pembelajaran yang berpihak kepada murid itu sendiri. Aksi nyata untuk visi guru penggerak pada Modul 1.3, untuk aksi nyatanya ini berlangsung saat kegiatan pendampingan individu kedua berlangsung. Berikut informasinya. Kegiatan diskusi tentang penyusunan visi sekolah, saya mengajak rekan sejawat, tenaga kependidikan dan kepala sekolah untuk duduk bersama dalam sebuah kelompok kecil. Di sana saya memandu jalannya diskusi untuk melihat visi sekolah yang sudah ada. Kemudian mengajak anggota diskusi untuk memikirkan kembali harapan-harapan yang perlu diwujudkan ke depannya. Akhirnya terbentuklah sebuah kalimat visi baru yang akan disampaikan ke seluruh warga sekolah, dan pada akhirnya bisa saja disepakati bersama. Selanjutnya aksi nyata pada Modul 1.4, budaya positif. Dalam penerapannya sebelum kegiatan diseminasi budaya positif, terlebih dahulu saya laksanakan pembuatan keyakinan kelas bersama murid kelas 10 desain pemodelan dan informasi bangunan. Dan setelah keyakinan kelas tersebut disepakati, hal tersebut dijadikan acuan dalam penyelesaian berbagai masalah di dalam kelas. Seperti pada tayangan berikut terdapat dua kasus sebagai contoh. Pembuatan keyakinan kelas hendaklah dilakukan di awal tahun pelajaran. Kita selaku wali kelas mengumpulkan dan mengajak murid untuk berdiskusi merubah peraturan kelas yang biasanya digunakan menjadi sebuah keyakinan kelas yang berisi nilai-nilai kebajikan. Setelah disepakati setiap warga kelas menandatanganinya sebagai bentuk persetujuan. Kemudian, setelah keyakinan kelas disepakati, kita guru dan siswa dapat menjadikannya sebagai acuan dalam penerapan segitiga restitusi. Seperti pada tampilan kali ini, salah satu contoh penggunaan segitiga restitusi. Terdapat dua kasus, pertama kasus murid saya yoga yang tidak ikut dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Lalu kasus kedua, terjadi sebuah kasus, di mana murid saya Yurika tertidur saat pembelajaran berlangsung. Semua kasus ini terselesaikan dengan baik karena adanya keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Assalamualaikum, permisi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk juga. Juga, Sabtu kemarin kamu sudah ikut kegiatan pramuka ya? Iya Pak, maaf, soalnya saya tidak bisa datang dan buru-buru karena diajak ayah pergi ke kebun di Sungai Karang. Pasti senang ya. Bapak juga pasti akan senang jika diajak ke kebun. Namun, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan aturan sekolah?
Tidak Pak, soalnya saya tidak ikut kegiatan pramuka dan tidak meminta izin kepada Pak Riko selaku pembina. Kamu masih ingat juga dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira keyakinan apa yang belum kamu terapkan? Disiplin mengikuti kegiatan sekolah Pak. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Saya akan menemui Pak Riko dan menyampaikan alasan saya dan meminta maaf Pak. Mungkin ada yang lain? Saya mengikuti ekstra dulu baru ikut ajakan ayah Pak. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus disiplin dalam kegiatan sekolah ya? Ya Pak, insya Allah saya akan berusaha lebih disiplin lagi. Nah, sekarang temui Pak Riko di kantornya ya. Baik Pak, permisi. Ya, silakan. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Yulika. Silakan duduk. Kamu tahu mengapa Bapak panggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas Pak. Ya, benar. Tapi kemarin kamu masuk kan? Iya Pak, masuk. Tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Nah, Yulika, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak sendiri. Namun, setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira, mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas, Yulika? Saya capek dan mengantuk Pak, soalnya malam ini sekolah TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk dan tertidur. Oke, kamu masih ingat keyakinan kelas yang mana tuh kamu langgar? Sih Pak. Kalau masih, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas? Belum Pak. Coba, keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Selalu bertanggung jawab. Nah, ternyata kamu tahu kan? Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Ya Pak. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Yang kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Ya. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bapak dan akan saya kumpulkan besok. Baik, Bapak apresiasi ya untuk tanggung jawab kamu. Dan kamu boleh kembali istirahat. Terima kasih Pak. Misi. Ya, silakan. Setelah penggunaan segitiga restitusi pada 2 kasus, saya pun meminta murid untuk memberikan umpan balik terhadap perasaan, kejadian dan pembelajaran yang didapat mereka dalam penerapan segitiga restitusi tersebut. Dalam penyampaian mereka, terlihat bahwa hasil yang diperoleh sangatlah baik dan dapat menjadikan murid tersebut lebih mandiri dan bertanggung jawab. Assalamualaikum, saya Yoga Dwi Pranando dari kelas 10 DPIB. Saya senang sekali dipanggil Pak Okto untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Walaupun saya bermasalah, tetapi saya tidak dimarahi. Saya diajak berdiskusi mencari solusi. Saya ke depan akan berusaha lebih disiplin dalam mengikuti kegiatan sekolah. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yurika Putri dari kelas 11 DPIB. Saya senang sekali diajak Pak Okto Susandri untuk menyelesaikan permasalahan yang saya alami. Walaupun saya bersalah di kelas, tetapi saya tidak dimarahi. Saya diajak berdiskusi untuk mencari solusi permasalahan saya. Saya berusaha tidak akan bergadang lagi supaya tidak mengantuk dan tertidur di sekolah. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita saksikan tayangan aksi nyata kegiatan desiminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif keyakinan kelas yang disampaikan kepada rekan sejawat di Laboratorium 1 Program Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan SMK Negeri 3 Tebo. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selawat serta salam yang pesan-pesannya kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini pertama kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang telah bersedia hadir di ruangan ini. Selanjutnya, adapun kegiatan kita pada pagi hari ini adalah diseminasi budaya positif di SMK Negeri 3 Tebo. Pada kegiatan pagi hari ini ada 2 sesi nantinya. Yang pertama akan disampaikan oleh Pak Okto Susandri, kemudian yang kedua nanti akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka kegiatan ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada Bapak Okto Susandri kami persilakan untuk presentasikan tentang budaya positif, dan nantinya dalam kegiatan ini kita, kalau ada waktu nanti kita akan diskusi ya. Kepada Pak Okto Susandri kami persilakan. Alhamdulillah, syukur pada Allah karena selamat dan iman dari anak kita bersama-sama dapat hadir berkumpul di ruangan ini guna mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah kita, yaitu SMK Negeri 3 Tebo. Salam salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena terdalam beliau kita dapat merasakan umat Islam saat sekarang ini hingga akhir hayat nanti kelaknya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, mudah-mudahan dapat kita terapkan nanti di sekolah kita ini bersama-sama. Sebelumnya izinkan saya berpantun ya Bapak Ibu. Rintik-rintik hujan merasa di bumi, kemarau nan panjang beralih musim hujan. Izinkan saya berdiri di depan ini, sebuah budaya positif akan saya sampaikan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Memang walaupun kita sudah saling mengenal, ada baiknya saya juga akan menyampaikan kembali sedikit perkenalan. Mungkin ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di podcast ya. Nah, itu sudah tahu ya Bapak Ibu ya, Okto Susandri MPD. Alhamdulillah saya mengikuti jejak Pak Zidin mendapatkan gelar magisternya. Saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Tebo. Alhamdulillah dipanggil untuk program pendidikan di Angkatan 9. Setelah Angkatan 7 kemarin parkir istilahnya di Bulgaria. Jadi 7, 8 kali parkir, dan alhamdulillah Angkatan 9 kita dipanggil. Dan insya Allah ada nanti di angkatan berikutnya. Dan sama-sama kita doakan Bapak Antonius MPD juga melanjutkan ya estafetnya di angkatan 10 ya. Amin ya rabbal alamin. Di PBP ini atau program Bulgaria ini ada istilahnya PP dan fasilitator. PP ini namanya panjangannya adalah pengajar praktik. Nah, kebetulan saya bersama Ibu Ernawati Golong Sendiri SPD
Unit kerja beliau di SDN 026/8 Guamang. Mungkin ada beberapa bapak ibu yang pernah melihat SG-nya yang di pinggir jalan ya. Nah, tetapi beliau luar biasa, bukan yang dari situnya, tetapi dari lokal jauhnya. Ya, nah lokal jauhnya di sisi arah ke Patok apa katanya. Jadi agak luar biasa perjuangan dia untuk mendampingi kami. Sangat jauh gitu. Selanjutnya, itulah sedikit tentang perkenalan TGP kami. Di bawahnya ada terlihat visi guru penggerak. Jadi di CGP ini ada visi guru penggerak ini salah satu materi. Jadi kami dituntut untuk bagaimana memunculkan sebuah visi dalam diri kita masing-masing yang akan kita tuangkan di dalam pembelajaran kita menuntun anak. Nah, apa yang saya buat? Yang saya buat di situ ada terlihat terwujudnya murid yang bergema. Ya, itu semacam apa ya, Bu dia ya, akronim ya. Panjang gema itu, walaupun gema itu sendiri ada artinya, tetapi kalau dipanjangkan itu gembira, edukatif, maju, antusias. Nah, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ini visi yang saya usung di dalam guru penggerak saya ini. Nah, lanjut Pak. Selanjutnya, selain tadi ada visi, kami juga dituntut untuk membuatkan penerapan. Selama pendidikan itu ada banyak ilmu, banyak pengalaman, banyak rutinitas, dan itu diterapkan di sekolah atau disebut juga dengan aksi nyata. Ya. Nah, saya sudah alhamdulillah lebih kurang dari bulan Agustus sampai sekarang hampir 3 bulan. Ada beberapa aksi yang sudah diterapkan di sekolah. Yang jelasnya yang pertama, menuntun anak. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, beliau menyampaikan kita tuh sebagai guru tuh harusnya menuntun. Ya. Nah, itu ada di gambar, terlihat di gambar yang di sana. Kita ikut ke tengah-tengah siswa untuk menuntunnya. Ya. Jadi jangan apa ya, diabaikan dia, jangan ditinggalkan dia. Nah, jadi kita harus bagaimana kita tentunya menggunakan media, sumber belajar, metode mengajar. Ya. Nah itu terlihat di kelasnya 11 DPIB yang saya lakukan, terus di atas ada di kelas 12 DPIB di tahun sebelumnya. Selanjutnya ada kepemimpinan murid. Nah, kepemimpinan murid ini bisa kita timbulkan di dalam pembelajaran. Ya, di dalam pembelajaran kita timbulkan. Seperti kita mengadakan metode pembelajaran yang bersifat diskusi, ya, presentasi, kemudian pembelajaran individu yang mencari, menggali, itu salah satu komunitas belajar, ya. Nah, komunitas belajar itu kita kembangkan, kita bangkitkan, ya. Nah ini untuk kolaborasi. Selanjutnya ada refleksi. Mungkin Pak Yogi sangat paham dengan refleksi ya Pak ya. Nah, di pembelajaran juga ya. Di pembelajaran juga harus ada refleksi. Apa itu? Yang kami lakukan itu di gambar yang di bawah paling kiri. Kita minta anak itu berdiri atau duduk di tempatnya, sampaikan apa yang kamu dapat hari ini. Nggak seluruhnya sih, 1-2 orang. Jadi kelihatan gitu. Oh, anak kita itu ternyata ada di ruangan kita itu selama sekian jam, ya. 2 jam, 3 jam. Jadi jangan kita tutup, maksud kita tutup pembelajaran juga, gitu. Nah, namanya ada refleksi, gitu. Nah, bisa secara langsung, apa namanya, secara verbal, langsung dia sampaikan. Nah, ada juga beberapa hal caranya, ada yang lain pakai stiker, ditempelkan juga boleh, ya. Pakai permainan juga boleh, pakai aplikasi internet juga boleh, banyak cara. Ya, ini secara verbal dilakukan oleh anak kelas 10 DPIB, juga pembelajaran tadi contohnya. Nah, itu diminta direfleksi, ya, direfleksi. Nah, yang terakhir
hari ini kita lakukan. Salah satu contohnya budaya positif, ya, budaya positif. Nah, budaya positif ini sangat banyak nih, ya, budaya positif sangat banyak sekali. Dan salah satunya nanti saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas, dan nanti beliau Pak Daryl akan menyampaikan tentang penerapan segitiga restitusi. Nah, ini, oke, lanjut Pak. Nah, nampaknya tadi bingung-bingung ya. Nah, ini agak kita kasih rule sedikit gitu, agak kita kasih bentuk apa namanya, kesepakatan kelas diseminasi, ya. Ini kita tetapkan. Kebetulan saya buat ada 5, dan ini salah satu bentuk budaya positif juga yang bisa Bapak Ibu sadur nanti di kelas juga boleh melakukannya. Kenapa? Kenapa? Dari ini kita bisa nanti berpindah mengelola kelas. Oh, Bapak tidak melakukan ini di kelas di awal pembelajaran atau setiap pertemuan. Yang boleh saja di awal sampai akhir itu berguna, atau setiap pertemuan dimunculkan terus gitu. Mungkin beda-beda kesepakatannya, ya, karena ada yang beda-beda. Mungkin kesepakatan di kelas, kesepakatan di lapangan. Yang kedua, saling menghormati satu sama lain. Jika ada teman yang berbicara, kita tahan dulu. Jika dia sudah selesai, baru kita berbicara. Nah, gitu, ya. Kemudian yang ketiga, berkolaborasi dengan anggota diskusi lainnya. Jika nanti ada diskusi butuh berkolaborasi, maksudnya itu bekerja sama, itu kita lakukan ya. Nah, selanjutnya ada yang keempat, ada ice breaking dulu, karena kayaknya pagi-pagi masih ada yang ngantuk, efek dari belum makan mungkin, masih dingin cuacanya ya. Nah, Bapak Ibu silakan dilihat ice breaking tematik matematik, ya. Ada gambar apa Bapak Ibu? Sepatu ya. Nah, mungkin usia ini sangat jago ya. Tapi kita jangan kalah ya, usia dengan Pak Saiful ya. Yang lain jangan kalah, Hazidin. Ada nanti beberapa slide sampai ke terakhir nanti ice breakingnya. 4 slide. Perhatikan slide demi slide. Ini ya, slide pertama untuk ice breaking. Ada gambar sepatu, ada tanda matematik apa? Tanda apa? Simbol atau tanda matematiknya. Nah, tanda operasi matematiknya. Ya. Terus ada angka 30. Kalau yang di sininya besar ya, nggak usah dilihat. Ada aslinya ada di sini. Itu slide pertama. Sudah diperhatikan? Sudah ya. Lanjut Pak, slide kedua. Nah, pindah dari sana. Ada gambar sepatu, gambar orang. Nah, angkanya beda. Nah, coba telaah dari yang sebelumnya ya. Slide sebelumnya juga ditelah ya. Sudah mulai mikir ya? Oke. Ya. Bisa lanjut ke slide berikutnya? Lanjut Pak. Nah, ada slide yang ketiga. Ya, ada slide ketiga, ada orang tambah fluid dan hasilnya sekian. Hah? Hadiahnya sudah hadir di hadapan Bapak masing-masing. Ayo, lanjut Pak. Nah, bagaimana ini? Ada satu orang yang sudah resign. Paham dulu Pak. Paham dulu. Berapakah hasilnya? Nah. Oke, kita dahulukan Pak Anton. Silakan Pak Anton, Bapak. 12. Pak Anton menjawab 12. Oh iya, tulis ya. Ayo, yang kedua. Pak Anton. Pak Anton lagi.
Kok Pak lagi? Fatullah. Hah? Yang mana nih? Jawaban pertama yang kita tampung ya. Nanti Bu Heni menjawab 20-nya. Baru yang pertama, yang keduanya, yang lain. Ayo yang ketiga. Ayo. Berikut siapa lagi? Pak Sipin, dapat jawabannya Pak? Pak Saiful. Seven ya. Oke, ada lagi jawabannya? Nanti kita telah. Oke, Fermi. Oke, kemudian 15. Oh, banyak jawabannya. Dulu Siti 25. Nah, cukup ya? Oke, cukup ya. Sekarang kita tanya, siapa yang mau menjawab menjabarkan dari mana datangnya? Siapa yang mau menjabarkan? Dulu ya. Di sana ada satu sepatu itu kami kasih nilainya 5, ada 1 orang itu 5, dikali ada 1 pita itu nilainya 4. Iya, Oh, itu beda. Iya, Fluid nilainya 4. Nah, terus kami kalikan dulu orang dengan fluid tersebut. 5 kali 4 20, ditambahkan 1 sepatu jadi 25. Nah, ada lagi jawaban yang lain? Ada lagi, silakan Pak. Tadi sepatu 2. Harganya berapa? Ya, sepatu 2 tambah 2 kan 30. Ya, ini satu pasang sepatu 10. 10. Kalau sebelah tadi 5. 5. Kalau orang tadi sepatu 2 tambah orangnya 2 berarti 20. Terus lagi tadi fluid tambah orang tambah 4 fluid ya. 2 berarti 5 tambah 4 tambah 4 13. Berarti kan 1 fluid 2. Jadi 5 sepatu 5 orang 2 fluid. Jadi 5 kali 2 10 tambah 5 15 saudara. Jadi Apa ya? Yang jelas harus melihat ya. Melihat sembari melihat memahami. Ya kan? Tidak bisa melihat langsung emosional, langsung gitu kan? Jadi harus dilihat dengan seksama. Ya. Itu kata Pak Ibu tadi ya. Sepatu 2 yang pertama tadi kelihatan itu harganya 10 30. Nah, kemudian berikutnya tidak salah orangnya harganya 5. Sudah pada soalnya ya? Oke, terima kasih. Kita lanjut ke berikutnya. Jadi hari ini saya akan sampaikan ini Bapak Ibu, tujuan kita di seminar ini. Yang pertama, guru dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas. Kita berangkat dari peraturan kita tadi. Dari peraturan kita betul mendapatkan keyakinan sekolah atau sekolah. Nah, ini 3 tujuan ini akan kita coba pecahkan pahami di hari ini. Ya, bersama saya tentunya ya. Baik, lanjut Pak. Kita awali dengan memahami apa pengertian keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kenapa? Ya, lepas semua kebajikan itu tentu didukung oleh agama ya. Nah, tidak mungkin tidak kebajikan.
Nah ini pengertiannya, ya semoga bisa dipahami. Kita lanjut Pak. Nah ini dia dua hal yang bakal kita giring untuk terjadi perubahan. Peraturan kelas menuju keyakinan kelas. Di sini terlihat perbedaan. Peraturan itu hanya tatanan, ya, tatanan yang kita inginkan. Ya. Terkadang tatanan itu ada yang bersifat negatif. Sekilas berbentuk positif, tetapi kalau dibaca pahami betul itu negatif hasilnya. Apa contoh? Kita di rumah mungkin yang bapak ibu yang sudah punya anak, atau mungkin ada yang sudah paham dengan parenting, atau membaca artikel di internet. Kita dengan anak kita masing-masing di rumah diminta untuk mengurangi penyampaian negatif, ya. Contoh, jangan, dilarang, ya. Tetapi lebih di ya, hal-hal yang positif. Dilakukannya yang negatif, bagaimana kita ubah menjadi positif? Ya. Membiasakan baiknya positif. Nah, di telaah peraturan itu banyak tuh dilarang ini, dilarang itu. Karena kita tahu ya, anak-anak kalau dilarang makin terus dilarang membuat kegaduhan di dalam kelas selama proses belajar mengajar berlangsung sehingga mengganggu siswa lain yang belajar. Nah, sepengalaman kita bagaimana Bapak Ibu? Masih kan? Masih. Nah, sekarang kita coba pindahkan ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kepercayaan dan sebagainya yang sungguh-sungguh berbentuk kepastian dan ketentuan. Itu sumbernya dari hati. Yakin ya. Nah, dengan adanya yakin, ya silakan Pak Anton. Berarti wujudnya abstrak. Betul sekali. Kalau peraturan kelas kan real, Detail. tertulis. Ya. Nah, abstraknya ini maknanya Pak Anton. Maknanya. Tetapi boleh saja kita tuliskan di bacaan kelas ya. Ya, bacaan kelas yang ditempel dinding ya. Tetapi betul-betul diyakini oleh anak. Ya, dalam bentuk nanti kita lihat bentuknya berbentuk kebijakan universal. Nah, ini contohnya itu menghormati orang lain. Dia harus hormat gitu. Nah, kita sebagai guru kita tuntutlah dia bagaimana menghormati orang. Contohkan yang kita punya, menghormati rekan sejawat. Oke, lanjut Bapak. Sebelumnya silakan ya Bapak Ibu mencicipi hadiah es krimnya tadi. Sudah ada di meja masing-masing. Ini Bapak Ibu, ya, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, ini ada disebutkan di sana keyakinan kelas bersifat abstrak, betul yang sampaikan oleh Pak Anton. Abstrak tetapi bahasanya menang ya. Ya. Kemudian peraturan itu rinci dan konkret. Ya, rinci dan konkret. Nah, kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan kebajikan universal tadi sudah disampaikan. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, menghormati dan contohnya. Ya, itu positif. Dilarang berkata kasar kepada 3 sampai 7, ya, jadi kurangnya. Jadi nanti peraturan yang banyak itu kita bahas dengan anak-anak, kita jadikan ke beberapa keyakinan kelas. Mungkin ada 2 peraturan mirip, ya, mirip dan tertua di dalam berkata kasar kepada guru. Nah, itu lampunya satu menghormati orang lain. Nah, itu contohnya. Jadi kalau kita lihat peraturan di kelas itu satu kertas karton itu, mungkin nanti bisa jadi juga cuma 3, 4 atau 5 buah.
Nah, ini kita rangkum ya. Selanjutnya ada yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita fokus pada lingkungan kita. Jangan sampai pula nanti kita membahas tentang lingkungan desa, misalnya kan, itu tidak masuk. Ya. Jadi yang sesuai yang dapat dipakai di lingkungan. Baik Pak, silakan lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan itu ada banyak ya Bapak Ibu ya. Setiap ada beberapa organisasi menampilkan, ada beberapa pendapat itu menampilkan beda-beda. Nah, salah satu contohnya di sini. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan terakhir kreatif. Jadi keyakinan kelas ini kata-katanya kita buat, kita sepakat itu nanti bisa jadi ini. Ini contoh ya. Masih banyak ya. Kebijakan kebajikan universal masih banyak yang lain. Kalau yang profil belajar tentang Pancasila, yang 6 ini yang diusungnya. Nah, jadi peraturan yang banyak itu kita ganti ke sini gitu. Nah, ini contoh di profil belajar Pancasila. Nanti Pak. Nah, ini yang kedua, saya berikan contoh dua dari beberapa organisasi dan pendapat. Ada dua yang tadi profil belajar Pancasila, yang ini Indonesian Heritage Foundation, IHF. Nilai kebajikan 9 pilar karakter. Ada 9. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Selanjutnya ada percaya diri, kreatif, dan pekerja keras. Kemudian ada kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, dan terakhir toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Jadi kita gaungkan atau gunakan di kelas kita atau di sekolah itu yang ini. Ya, yang ini. Masih banyak yang lain, contoh ada apa ya? Kesehatan. Untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Curah pendapat kita dulu. Mungkin kalau di kelas murid ya, kalau di tingkat sekolah kita undang guru, tenaga pendidikan, bahkan mungkin kita undang juga komite dan OSIS misalnya. Kita curah pendapat. Ya mungkin selama ini kita dari kita terus kita sampaikan ke mereka. Nah sekarang sebaiknya dari mereka kita rangkum menjadi satu kesatuan dalam keyakinan kelas atau sekolah. Seperti itu. Bukan kayak kelas di slide sebelumnya. Ganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Ya, kita ganti ke positif. Contoh ya, kalimat negatif nih. Jangan berlari di kelas atau koridor. Terutama pas 10 biasa dulu ya. Baru tamat dari SMP, jadi masih energi SMP-nya itu masih ke bawah. Malah berlari-lari dalam kelas. Nah, ini kata jangan itu kita ubah dengan kalimat positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Seperti itu mengubahnya. Jadi yang negatif kita ubah dulu yang positif. Nah, setelah itu dilakukan, kita lanjut ke tahapan berikutnya, tinjau kembali curahan pendapat itu. Sudah dicatat tadi, ya? Kita tinjau kembali. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis masih banyak yang berupa campuran. Ya. Selanjutnya ajak warga sekolah atau warga kelas untuk menemukan nilai kebajikan. Jadi kita tukar gitu. Biasanya keyakinan kelas itu terdiri dari 1 atau 2 kata saja gitu. Nah ini kan panjang nih, ini peraturan nih Bapak Ibu. Berjalanlah di kelas atau koridor. Kita tukar menjadi keselamatan diri. Nah
Jadi nggak akan ada nanti yang kesenggol meja, biru pinggangnya gitu. Nah seperti itu prosedur yang keempat. Lanjut Pak. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Warga kelas. Nah, kemudian terakhir keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, tempat yang mudah dilihat oleh seluruh warga kelas. Kalau di sekolah juga, mana sudutnya yang paling gampang dilihat oleh seluruh warga, ya. Nah, di situ dipampangkan. Nah, demikian cara ya prosedur pembentukan keyakinan kelas. Lanjut Pak. Nah, Bapak Ibu, kita latihan dulu nih. Ya, tadi saya ceritakan tentang peraturan. Ya, itu ada peraturan. Kita lihat daftar peraturan di bawah ini, kemudian tuliskan keyakinan kelas atau nilai pendidikan yang dituju dari peraturan tersebut. Bapak pindahkan ke sebelah yang masih kosong. Bapak Ibu pindahkan, ya. Itu ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau keyakinan kelasnya apa? Kan di kelas ada pojok baca ya. Nah, mungkin setelah diambil sebuah komik, taruh lagi. Itu peraturan. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau keyakinan kelasnya apa? Ya, kita buka ini sekarang ya Bapak Ibu ya. Sudah terbuka materinya? Sudah? Yang ini ya? Yang ini ya Pak ya? Tuh. Nah, hijau ya. Sudah ada semuanya? Lagi loading? Atau ada yang lagi klik pulsa? Sampai ke sebelah. Untuk mengisinya Bapak Ibu tolong di bawah itu ada tanda tambah. Bapak klik tanda tambah. Nah, di sini dituliskan. Ya. Di subjek ini Bapak Ibu tuliskan nama. Terus jawaban Bapak Ibu tentang nilai-nilai kebajikan buatkan di write something incredible. Jadi bawah. Terus klik. Setelah publish klik nama. Bukan lagi ini di sini nama, di sini apa jawabannya? Kembalikan barang ke tempatnya, misalnya apa dia? Kerapian, misalnya kan? Keteraturan. Nah, cukup satu atau dua kata nilai kebajikannya. Ya. Seperti yang ada di profil pelajar Pancasila dan IHF tadi, Indonesian Heritage Foundation. Lanjut, nggak apa-apa. Kalau mau 2 kali juga boleh. Lanjut ya, ada 9 nih Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu mengirim ada tampil di sana. Ya. Bisa diedit Pak, yang nama bisa diedit. Atau ditambah juga boleh. Sudah di nggak tunggu Pak Zipin, aku berhasil Pak. Iya, kalau sekarang masih ada waktu silakan. Kita nunggu Pak Zipin. Kalau Pak Zipin sudah sukses, berarti kan kita sudah paham semua menggunakan tablet. Masih ada ya? Tadi janjiannya Bapak Ibu. Nah, Pak Zipin mungkin karena sudah lama di perpustakaan dia paham betul ya. Jadi jawaban dia sangat betul, tanggung jawab. Ya.
Jadi kalau anak-anak tuh yakin di dalam dirinya tanggung jawab, buku itu tidak akan diserahkan saja, tidak diberantakin saja, pasti dia kembalikan. Nah itu yang kita usahakan, bangkitkan fight itu. Nah, anak itu harus tanggung jawab, bukan cuma buku gitu. Ya, yang lain banyak. Ya, nih dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Ini kan hanya aja karena kata dilarang itu saja yang harus kita hindari sekarang. Kata jangan, kata dilarang, kata awas, itu sangat-sangat berbahaya. Nah, jadi menghormati orang lain. Kalau dia menghormati orang lain, dia jangan mengganggu orang lain. Itu kesehatan, keselamatan. Terus yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Nah ini yang kita buatkan ke dalam keyakinan kelas kita masing-masing. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Ada yang betul kan? Ada ya. Nah, mari kita sama-sama mencoba dan mempelajarinya, mempelajari dan mencobakannya ke kelas masing-masing. Bisa saja yang menjadi wali kelas, bisa saja yang menjadi ketua jurusan, kepala perpustakaan seperti Pak Zikrin, atau mungkin yang menjadi guru mata pelajaran saja juga bisa. Kita bisa menggunakan keyakinan kelas seni budaya, keyakinan kelas bahasa Indonesia, bisa. Nah, seperti itu. Baik, ini kita lanjutkan. Sudah pernah saya lakukan, Bapak Ibu. Saya sudah melakukan di kelas 10 DPIB. Mudah-mudahan bisa kami kami terapkan ya selama menjadi warga kelas 10 DPIB. Gambar pertama itu guru membimbing dan menerangkan proses pembuatan keyakinan kelas. Jadi kita jelaskan dulu seperti tadi apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas, apa bedanya dengan peraturan, apa saja kata-kata keyakinan kelas tadi, kebajikan universal tadi. Sampaikan bagaimana prosedur pembuatannya. Nah setelah itu gambar 2 dan 3 itu murid menulis dan menempelkan hal-hal yang diharapkan terjadi di kelas mereka. Jadi dia tulis ke kertas seperti ini Bapak Ibu. Saya lakukan kemarin, satu orang satu harapan. Nah, ditulisnya terus ditempelnya di papan. Nah yang lain juga akan melihat apa yang dibuat oleh teman-temannya. Nah, urusan kita buat di Padlet. Kita apa? Menghormati, komitmen, sabar. Nah, tiap harapan itu kita lihat ada yang sama dijadikan satu keyakinan kelas. Kalau beda berarti beda pula keyakinan kelasnya. Semuanya berargumen, bukan berargumen, menyampaikan Pak itu. Kita tampil semuanya, kita dengarkan. Nah, setelah dapat tuliskan ke kertas. Kalau saya buatnya yang agak besar di kertasnya. Kalau yang kecil untuk harapan, terus keyakinannya yang besar, yang lebih besar lagi karena keyakinan jumlahnya sedikit daripada peraturan. Nah, ditempelkan juga terus yang tengah-tengah, menempelkan keyakinan kelas. Dan yang terakhir, guru dan murid menandatangani keyakinan kelas yang telah disepakati. Kita buatkan kolom kecil mungkin di bawah pada tangan semua warga kelas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya tadi yang terakhir kita tinjau terus. Sudah tercover nggak semuanya yang terjadi di kelas? Seluruh masalah pasti akan terjadi gitu. Banyak yang akan muncul. Nah, keyakinan kelas inilah nanti yang akan bersuara. Anak mungkin mencubit temannya. Bukan kita gebrak meja lagi. Kalau kita seperti itu ya, sama saya ya. Kita lakukan seperti ini. Kita panggil anaknya itu. Kita tanyakan keyakinan kelas mana yang dilanggarnya. Terus tanyakan lagi. Penasaran kan? Bagaimana seterusnya? Nanti Pak Tari akan menyampaikan. Karena itu hal yang akan dikupas secara detail oleh Pak Tari. Ya. Saya sampaikan sampai keyakinan kelas. Ya. Ini nanti semuanya ada simulasi karena waktu kita singkat. Kita langsung ke sini Bapak Ibu. Paparan saya sudah panjang, Bapak Ibu sudah ngangguk-ngangguk, senyum, ada yang miring, ada yang lebar. Nah, jadi tanda tanya misalnya, apakah ada Bapak Ibu yang masih perlu dipertanyakan? Silakan.
1 atau 2 pertanyaan, nanti kita bahas bersama-sama. Jadi ada SD, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakukan, namun mungkin dari segi manajernya maksudnya. Tengok mana yang tadi? Ini Pak, pengertian. Ada yang di apa? Yang awal-awal tadi Pak. Awal ini Pak. Boleh yang pertama boleh, judul juga boleh. Nanti baru ke bawah. Ya mungkin kalau menurut saya mungkin ya di apa tadi di mana judulnya tadi? Diseminasi itu kan dissemination sebenarnya bahasa Inggris, cuma sudah dibakukan ke Indonesia menjadi diseminasi. Ya, jadi cuma masukan ya, kalau memang bahasa Inggris seluruh ya, kalau memang suka. Kemudian terus di bentuknya tadi ada yang uraian, ada yang apa tadi itu monitor, ada apa tadi? Tidak sebelum itu Pak. Bentuk-bentuk diseminasi tadi, bentuk-bentuknya tadi itu. Ya itu ada beberapa hal tadi. Yang paling utama kalau tidak salah, guru itu sebagai pembimbing ya. Iya, tadi itu sebagai pembimbing tadi. Tidak mana uraian ya, ada beberapa hal tadi itu berkenalan di bawah itu tadi itu. Itu judul di bawah tadi. Ada yang peraturan, ada yang bisa tadi. Oh, perbedaan. Loh. Bukan. Bentuk dari diseminasi tadi Pak, di sekolah ada tadi ya uraiannya. Jawabannya kemudian terserah gitu. Jadi kalau cuma seperti itu, walaupun bentuk apa, pengetahuan yang berapa tidak akan tercapai dari tujuan dari program ini. Jadi intinya itu yang nomor 1 itu, inti pokoknya. Kebanyakan kita kan gini, masuk ke kelas, kasih tugas, sudah. Jadi tidak akan jalan, yang lain tak ada itu, tidak akan jalan. Nah, jadi kebanyakan kita seperti itu, mungkin menganggap kita sekarang kurikulum merdeka ya bukan berarti kita meninggalkan, kita kan tetap sebagai manajer, sebagai monitor, sebagai pembimbing. Nah ini kalau kami lihat selama ini itulah. Makanya anak kita ini bukan semakin pintar, semakin bodoh. Apalagi dengan tradisi catat buku sampai habis. Nah ini tidak akan berkembang. Nah ini menurut saya kita melaksanakan ini, sadarkan dulu diri kita, yaitu manajer kita masing-masing dulu, kita perlu sadar. Nah terlibat, tapi kita yang pengaturnya. Nah sementara kita sebagai pengatur, sebagai manajernya tidak tahu bagaimana terjalin hal ini, atau tidak akan bisa dilakukan itu. Nah mungkin ini sebagai perlu kita ketahui. Ya kita tadi panjang lebar sampai sana sini ya memang bagus. Tapi kalau yang peranan utama itu galau, tidak dilakukan ya tidak akan bisa. Sehebat apapun kita ya tidak akan mampu. Bukan tidak mampu, anak siswa yang tidak mampu gitu. Sehebat apapun ilmu kita, walaupun S2, S3, sementara kita ya sibuk ya sudah. Nah ini tidak akan bisa terlaksana pembelajaran, apalagi yang tujuh dari ini tadi.
Tujuan yang dilaksanakan pada pagi hari membuat kerusuhan orang lain. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Ria karena sudah memberikan ilmunya, yang dimana mungkin sebelum adanya materi ini saya banyak belum tahu mengenai baik itu hukuman mana yang baik diterapkan kepada siswa atau bagaimana budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah. Tapi melalui materi ini banyak ilmu yang dapat saya dapatkan, dan untuk kedepannya mungkin ilmu ini bisa kita terapkan pada diri kita dan di sekolah ini. Ya, sangat terbantu sekali kami para guru, dan saya pribadi juga mengucapkan terima kasih atas ilmunya. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saja kami ucapkan kepada Pak An yang kemarin juga tentang kesepakatan kelas, ya, keyakinan kelas, dan hari ini disambung dengan Pak Karya tentang segitiga restitusi. Ya. Itu adalah ilmu yang luar biasa untuk kami, terutama kami yang sudah lama menjadi wali kelas dan kemudian juga menjadi guru. Ilmunya adalah luar biasa untuk berbagi, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Dan banyak hal yang harus kami perbaiki dari ilmu yang disampaikan Pak Andi dan juga disampaikan Pak Tarya hari ini. Mudah-mudahan untuk ke depan dari ilmu yang kami dapat bisa kami terapkan untuk lebih baik sebagai guru pribadi dan juga sebagai wali kelas, terutama dari materi yang disampaikan oleh Pak Andi kemarin tentang baik itu kesepakatan kelas, cara membuat kesepakatan, dan hari ini di mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Inti kesemuanya itu yaitu untuk mencapai budaya positif, yang mana sebenarnya kemarin intinya sudah terjawab, ya. Waktu saya menyatakan guru itu ya supaya orang itu dalam kegiatannya itu dengan media ya kemarin yang paling sudah terjawab. Jadi sebetulnya juga hari ini tadi menurut saya ada 5 pokok itu ya. Dan memang inti yang utamanya yang menjadi menurut saya adalah bersama dua ini yang mudah sedangkan dan mulai praktikan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusinya sudah sampaikan ya? Ya solusi ini kita mau akhirnya panjang lebar, tapi itu sudah baik. Tapi kalau manajernya tidak baik, bagaimana? Cobalah kita suatu organisasi harus atas waktunya, partisipasinya, keaktifannya dalam yang baik saya tadi. Saya anggap mungkin dari Pak Jibril tadi sudah disampaikan juga refleksinya Pak, ya, yang lebar betul yang disampaikan Pak Jibril itu sendiri merupakan kewajiban kita untuk menuntun anak itu jangan sampai ditinggalkan. Saya rasa itu dulu dari saya. Banyak lebar saya berkata dari awal tadi, mohon maaf jika ada salah janggalnya, dan akhir kata saya tutup bilai taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. ya terima kasih kepada Pak Dr. Andri yang telah menyampaikan presentasinya pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dan kita bahas pada hari ini mohon maaf mungkin ada kesalahan atau kekurangan dari kami. Tentu berarti kami mohon maaf dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video ini, terima kasih sudah menonton.
Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.